inilah pesan tajam dari puasa. Kalau saudara kita yang lapar, haus ya bertahun-tahun, kita sekarang diuji sama Allah untuk merasakan hal yang sama lewat puasa. Maka kalau kita sedang merasakan lapar, ya Allah, saudara-saudara kita begitu banyak, bukan hanya ratusan, ribuan barangkali yang nasibnya tidak sama dengan kita. Maka untuk menimbulkan rasa simpati di antara kita dan mereka, ikut merasakan lapar yang apa mereka rasakan juga lewat puasa. Salah satu hikmah diharamkan puasa karena hari raya Idul Fitri, hari raya makan. Maka kita makan ya sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah. Cuma jangan kemaruk nanti jatuh sakit lagi. Ini puasanya sehat, kadang-kadang orang seperti kuda lepas kandang. Apa aja dimakan, uli, tape, dodol, orang Betawi gitu. Akhirnya gulanya lompat. Bulan Syawal itu katanya nih bagus untuk melaksanakan nikah Pak Kiai, pernikahan. Bisa jelasin Pak Kiai? Jadi pertama kalau hari Jumat pagi, bulannya bulan Syawal. Itu orang Betawi ada syair tuh, hujan gerimis Aceh, ikan bawal diasinin, si Udin nangis Aceh, bulan Syawal dikau. Itu bulan Syawal kan berangkat dari hadis. Jadi pantun-pantun Betawi itu berangkat dari hadis Nabi bahwa sunnah, bahkan sunnah akad nikah di bulan Syawal. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini bersama saya Bang Iman yang akan membawakan acara sampai akhir nanti. Dan nggak kerasa nih Sohib Jakpus, kita udah ketemu pas dengan habis bulan Ramadan dan kita ketemu di bulan Syawal ini. Nah, maka itu kita kali ini akan banyak membicarakan terkait dengan bulan Syawal itu sendiri, baik keutamaan, ibadah dan lain sebagainya. Dan pada podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, orang dai, ulama yang asal dari Betawi, itu Jakarta Selatan tepatnya, yakni Bapak Kiai Haji Sofwan Nizami. Ahlan Pak Kiai, selamat datang di Marhaban. Masya Allah Kiai, sehat Pak Kiai ya? Amin ala kulli hal, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa. Amin. Di kompleks perkantoran Wali Kota Jakarta Pusat. Amin. Tepatnya di lantai 7 Pak, di studionya Sudit Kominfotik Jakarta Pusat. Amin. Yang insya Allah kita kali ini bersiar lewat podcastnya podcast Jakarta Pusat Pak Kiai. Ya, mirip Metro TV studionya nih. Siap Pak Kiai, makasih Pak Kiai. Langsung aja Pak Kiai. Sohib Jakpus nih mungkin udah nggak sabar dengar tausiah dari Pak Kiai, utamanya terkait dengan fadilah dan ibadah-ibadah yang terkait dengan bulan Syawal. Yang pertama Pak Kiai, kita baru saja merayakan Idul Fitri Pak Kiai. Sebulan penuh kita puasa Ramadan. Bisa dijelaskan Pak Kiai makna Idul Fitri untuk kita bawa modal ke depan 11 bulan ke depan dalam konteks kita bermasyarakat dan bernegara Pak Kiai. Fadhil Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Idul Fitri itu ada dua suku kata Aid dan Fitr. Kalau dalam bahasa Arabnya di mudhaf dan mudhaf ilaih. Idul Fitri, id bermakna bisa kembali, ada ya'udu id atau audan, atau id bermakna hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri itu fitr, hari raya makan. Makanya haram puasa di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal haram. Nanti puasanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Jadi haram di bulan Syawal tanggal 1 Syawal berpuasa karena hari raya makan kita. Makan. Yang kedua, fitrudisi maknanya suci, kembali kepada kesucian fitrah kita sebagai manusia. Setelah proses berpuasa, di mana fadilah puasa Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa. Dalam hadis yang panjang, wa Ramadan ila Ramadan, katanya mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair.
dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah kafarah, penggugur dosa, idajtuni batil kabairu, bila dijauhkan dengan syarat dijauhkan dosa besar. Kalau dosa besarnya masih dilakukan, nggak menggugurkan dosa. Maka ketika keluar dari Ramadan, kembali pada fitrah kesucian kita sebagai manusia. Seperti bayi yang terlahir kembali, kayauma waladatu, satu hari ibunya melahirkan dirinya. Jadi diukur lagi bayi lagi bersih dari dosa karena puasa sebelum. Itu makna Idul Fitri. Ibi makna hari raya makan, fitr makan atau iftar makan, maka haram puasa. Salah satu hikmah diharamkan puasa karena hari raya Idul Fitri hari raya makan. Maka kita makan ya sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah. Cuma jangan kemaruk nanti jatuh sakit lagi. Ini puasanya sehat. Kadang-kadang orang seperti kuda lepas kandang. Apa aja dimakan, uli, tape, dodol, orang Betawi gitu. Akhirnya gulanya lompat. Ya, tape, uli, dodol, gulanya lompat jadi sakit lagi. Jadi hikmah puasa ini menyehatkan badan. Katanya sumu tasihu, itu kira-kira makna Idul Fitri, dimaknai kembali kepada fitrah atau hari raya makan, bisa dua-duanya. Baik. Kalau kita tarik dengan konteks kita bermasyarakat, bernegara nih, silaturahimnya gitu, Pak Kiai, bisa dijelaskan? Baik, kalau sudah fitrah kembali suci, yang suci ketemu dengan suci kan enak. Kita kadang-kadang hidup ini menjadi terkendala ketika yang suci ketemu dengan yang kotor. Sekarang klop dah ada ya, matching yang suci, makanya ada halal bihalal. Yang satu halal suci, satu suci. Udah selesai, enak. Jadi hidup bermasyarakat, berbangsa karena masing-masing udah pada bersih, enak. Hidup bersih lahir batin. Ya, batinnya bersih dari dosa, lahirnya juga kita bersih, alhamdulillah. Nggak enak kita dalam satu komunitas ada yang bersih, ada yang kotor. Ya di kampung saja kalau tetangga kita jorok, kitanya bersih kan nggak betah. Nah, sekarang interaksi sosial kita setelah puasa ini semuanya bersih, ya enak. Yang bersih ketemu dengan bersih, itu sunatullahnya, yang bersih ketemu dengan bersih. Jangan yang bersih ketemu dengan yang kotor, nggak nyaman. Kita satu ruangan saja nih, ada yang ahli ibadah, ada maksiat, nggak enak. Kalau satu ruangan ahli ibadah enak tuh, nyaman ruangannya karena orang-orang yang taat kepada Allah. Kira-kira logika sederhananya begitu. Artinya sama-sama kita sudah menjalani puasa dan kembali fitrah bersih, jadi bersih pada fitrah kesucian. Pak Kiai, salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa, okay? Dan efek yang diharapkan dari perintah Allah untuk puasa itu kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang hidup mungkin bisa dibilang kekurangan, baik dari segi materinya, dan kita di situ disuruh atau mungkin dipaksa untuk berlapar-lapar, berhaus. Artinya kan kita sudah punya feeling, kita punya rasa kita terhadap saudara kita. Bagaimana caranya Pak Kiai untuk tetap kita terus lanjut di bulan-bulan berikut bahwa kita tetap ada sense atau rasa terhadap saudara kita tadi? Inilah pesan tajam dari puasa. Kalau saudara kita yang lapar, haus ya bertahun-tahun, kita sekarang diuji sama Allah untuk merasakan hal yang sama lewat puasa. Maka kalau kita sedang merasakan lapar, ya Allah, saudara-saudara kita begitu banyak, bukan hanya ratusan, ribuan barangkali yang nasibnya tidak sama dengan kita. Maka untuk menimbulkan rasa simpati di antara kita dengan mereka, ikut merasakan lapar yang apa mereka rasakan juga lewat puasa, haus dan lapar, supaya betul-betul ada timbul ketajaman insting kita bahwa kemiskinan yang dialami oleh saudara kita pun ikut merasakan dalam saran lapar, haus dan lain sebagainya, supaya ada kepedulian yang tinggi, supaya tidak sombong kita. Itu mau urusan dia, enggak. Islam itu muamalah antara kita dengan manusia, dalam bentuk salah satunya puasa ini ikut merasakan kesulitan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lama kesulitan makan dan minum. Ini salah satu hikmahnya. Pak Kiai, bulan Ramadan sebagaimana tertera di Al-Baqarah 183, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tapi pada realitasnya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa takwa kita adalah kadang naik kadang turun, gitu Pak Kiai. Bagaimana cara kita untuk tetap konsisten, ya syukur-syukur meningkat kadar ketakwaan kita akibat dari efek bulan Ramadan? Tadi saya sampaikan bahwa seringkali kelemahan kita menangkap pesan ibadah, bahwa ibadah itu hakikatnya bukan ketika sedang beribadah, itu being process namanya. Nanti sudah la'allakum tattaqun, itu pesan daripada Allah. Jadi menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan, itulah la'allakum tattaqun. Banyak kan kita masjidnya sepi lagi, maghribnya nggak ditunggu-tunggu lagi, jam 3 malam nggak bangun lagi.
Padahal pelatnasnya sama sebulan tuh, pelatnas sekarang nih ya, main Ramadan pelatnas sebulan. Orang kalau ikut turnamen pelatnas dulu tuh, nanti keluar pelatnas kan hebat, diasah semuanya, kemampuan menggiring bolanya, dribblenya. Kita sekarang dilatih nih. Kalau di bulan suci Ramadan, maghribnya kita tunggu, nanti etosnya hidupkan lagi sudah Ramadan. Sama juga kita menunggu maghrib untuk sholat. Kemarin kan sholat dan buka puasa. Nah karena pelatnas sebulan nih, maka lahirkanlah etos Ramadan sesudah Ramadan. Itu makna la'allakum tattaqun. Artinya pelatnas Ramadan itu benar-benar kita harus dalami dalam dan tangkap pesannya. Kalau sekedar menjalani tidak menangkap pesannya ya sudah back to basic lagi. Yang nakal-nakal lagi, yang doyan tidur lagi, maksiat mereka. Sebenarnya saat pelatnas ini penting. Kalau syariat itu tidak pernah menyesatkan. Syariat itu membentuk karakter manusia, maslahat dunia dan akhirat. Ini puasa salah satunya. Nah itu Sohib Jakpus Pak Kiai bilang Ramadan adalah pelatnas. Pelatnas. Artinya training center kita sebagai Muslim, wadah canda di muka Pak Kiai bisa dibilang gitu, agar nilai ketakwaan kita, ketakwaan kita naik. Pak Kiai. Baik Pak Kiai, kita lanjut. Bulan Syawal ada amalan ibadah puasa yang mungkin sudah banyak kita tahu Pak Kiai, itu puasa 6 hari. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Ini Syawal itu berangkat dari hadis Nabi. Nabi sabdakan, man shoma Ramadan fa'atba'u sittan min Syawal faka'annama shomad dahra. Man shoma Ramadan, siapa orang puasa Ramadan fa'atba'u sittan, maka ia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahra, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun. Itu yang 6 hari itu nilainya seperti puasa 1 tahun. Gimana hitungannya? Nah 6 hari, 1 hari itu dilipat ganda jadi 10 kebajikan. Jadi 6 hari jadi 60 hari. Dalam bahasa agama kan 1 kebaikan dilipat ganda 10 kebaikan. Jadi kalau 6 hari, 6 kali 10, 60. Nah yang 300-nya itu sama sebulan. Taruhlah sebulan kan 30 hari. Ya dilipat kali 10 jadi 300. Tambah 60 hari, 6 hari. Itu maksudnya seakan-akan puasa 1 tahun. Jadi 300 harinya itu 30 hari bulan Ramadannya dikali 10, karena berdasarkan ayat dengan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, maka ia mendapatkan 10 kali lipat kebajikan. Ya Ramadan 30 hari dilipat gandakan jadi kali 10 300. Tambah 6 hari, 6 hari 6 kali 10 60 jadi 300. Maka seakan-akan puasa 1 tahun, karena 1 bulannya 300 harinya, 6 Syawalnya 60 hari, ya 361 tahun hitungan. Itu maksudnya, Bang. Jadi itu luar biasa, dan ini ujian hebat. Kalau kita berpuasa, orang lain berpuasa nggak berat karena masing-masing pada puasa. Yang berat itu ketika orang lagi nafsunya makan, kita puasa. Kan berat. Baik, ya. Syawal kan orang lagi enak-enaknya makan. Iya. Kita puasa tuh, ujian takwanya di situ tuh. Baik, okay. Ya Tuh, Allah. Sohib Jakpus tuh kita dikasih penjelasan sama Pak Kiai, Iya. hitung-hitungan matematisnya bagaimana rincian puasa 6 hari itu kok bisa 1 tahun. dikategorikan atau disamakan dengan puasa 1 tahun, dengan rinci Pak Kiai menjelaskan. Terus pasti Sohib Jakpus juga pengen tahu lebih rinci dari Pak Kiai, ketentuannya terkait tanggal dan pelaksanaannya, mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus atau tidak Pak Kiai, bisa jelaskan? Ya, afdolnya beriringan. Hari kedua 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Karena hari pertama Syawal haram puasa. Nah, nanti hari kedua afdolnya itu urut. Boleh acak. Boleh 2, nanti 3, boleh 4, boleh 5, boleh selama pelaksanaan di bulan Syawal. Selama pelaksanaan di bulan Syawal boleh diacak, tapi afdolnya urut. Kalau hari pertama kan haram, nanti hari kedua 3, 4, 5, 6, 7 itu puasanya. Itu nilainya sama dengan 1 tahun. Hitungan tadi ya, yang 1 bulan yang 30 hari kali 10 300, 6 hari di bulan Syawal 6 kali 10 60, jadi 360 gitu. Jadi mulia. Berat memang kita puasa sementara orang lain pada makan. Kan habis puasa kan makan enak ya, kita tinggalin lagi, balik puasa lagi, berat tuh. Di situ takwanya tuh. Ya kalau kita puasa kan kita puasa daripada puasa. Ini kita lagi puasa daripada ngerokok, pada ngopi. Makanya orang kalau habis puasa kayak kuda lepas kandang. Sholat itu aja ngerokok gitu jalan. Wah, ini kayak ngancem bener kelihatannya. Ya oke, iya. Tuh Sohib Jakpus berarti berurutan afdolnya, tapi bisa dilakukan tanpa berurutan juga Pak Kiai ya. Acak-acak. Asal Selama di bulan Syawal. Masih di bulan Syawal. Makasih Pak Kiai. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai.
bisa nggak sih pakai itu pihak puasa 6 hari Syawal itu digabungkan dengan puasa qada di puasa qada Ramadan pakai? Qada itu pangkatnya wajib. Jadi kalau Syawal pangkatnya sunnah. Jadi tidak bisa tuh mengqada atau Syawal untuk mengqada nggak bisa karena pangkatnya beda. Syawal itu sunnah, mau dikerjakan boleh dapat pahala, enggak juga, tapi qada wajib. Mudah-mudahan kata ulama qadanya kita di bulan Syawal 6 hari dapat pahala juga, pahala sunnahnya mudah-mudahan. Tapi nggak bisa kalau kemudian 6 Syawalnya tuh diniatin qada digabung nggak bisa karena pangkatnya beda, satu qada wajib, Syawalnya sunnah. Jadi qada aja, sunnah aja. Tapi mudah-mudahan ketika mengqada di bulan Syawal dapat pahala sunnah, mudah-mudahan. Kalau untuk diniatkan bareng nggak bisa. Karena beda kedudukan, beda darajah, beda maqam namanya. Oke, baik. Jelas tuh Sohib Jakpus ya, nggak bisa puasa 6 hari Syawal digabung dengan puasa qada Ramadan karena tingkatannya beda. Puasa 6 hari Syawal sunnah dan puasa qada tingkatan wajib. Jadi memang beda. Oke. Nah, lanjut Pak Kiai, mungkin agak berkaitan tetap dengan Syawal, tapi kita mungkin pernah sering mendengar Pak Kiai bahwa mungkin Sohib Jakpus pasti juga pengen tahu nih Pak Kiai. Bulan Syawal itu katanya nih bagus untuk melaksanakan nikah Pak Kiai, pernikahan. Bisa jelasin Pak Kiai? Jadi pertama kalau hari Jumat pagi, bulannya bulan Syawal. Itu orang Betawi ada syair tuh, hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, si Udin nangis aja, bulan Syawal itu bulan Syawal kan berangkat dari hadis. Jadi pantun-pantun Betawi itu berangkat dari hadis Nabi bahwa sunnah, bahkan sunnah akad nikah di bulan Syawal. Artinya memang benar Pak ya, sunnahkan di bulan Syawal gitu ya. Abdolnya bulan Syawal. Harinya Jumat, kalau hari Jumat, kalau bulannya Syawal. Ya, ini manggut-manggut aja belum mau nikah nih bulan Syawal, nggak apa-apa dah. Itu mungkin mewakili Sohib Jakpus ini ya kan. Banyak yang pengen tahu bahwa bulan Syawal itu memang hari dan bulan bagus untuk pernikahan. Nikah. Jadi pantunnya bukan sekedar pantun, tuh berangkat dari hadis. Bahwa Nabi sunnahkan kita nikah di bulan Syawal. Enak tuh Syawal. Habis puasa kan seger tuh. Power juga hebat. Ibarat habis tune up sebulan, turun mesin terus pakai dah. Ngebut tuh, gaspol dah. Ya, oke. Tuh Sohib Jakpus yang mungkin sudah siap dengan persiapan lahir batinnya, dengan segala persiapan yang sudah matang. Bulan Syawal, apalagi yang ditunggu. Iya, terus lanjut Pak Kiai. Kalau bulan Syawal ini kan tadi Pak Kiai sudah beberapa membeberkan ya. Bisa dijabarkan lagi Pak Kiai amalan-amalan fadilah utama bulan Syawal Pak Kiai kepada Sohib Jakpus kita semua Pak Kiai. Ya, kalau konteks umumnya sih kalau yang namanya zikir kan every time ya. Sama juga bulan Syawal tuh sebetulnya pertama kita puasa bulan Syawal 6 hari. Yang kedua kita banyak mengagungkan Allah tentunya dengan takbir Allahu Akbar gitu. Itu amalan-amalan ya, salah satunya malam takbiran tuh sunnah. Jadi kata Nabi, man ahya Lailatul Id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya yauma tamutul qulub, pada hari nanti hati-hati manusia pada mati. Jadi ketika hati manusia mati, hatinya hidup karena pernah menghidupkan malam hari raya 2 hari Idul Fitri dan dengan takbiran. Maka jangan tidur malam takbiran, takbir lah, meskipun nggak mesti harus keliling. Di rumah Allahu Akbar. Saya waktu COVID sedang dahsyat itu di rumah saya takbir sendiri. Subhanallah, masuk WA tuh. Assalamualaikum Ustaz minal aidin wal faizin. Saya balas ya. Ustaz mohon maaf nih saya transfer. Ada transfer duit tuh. Masya Allah, itu langsung kontan. Iya, kontan Masya Allah. Saya transfer ya alhamdulillah sih 10 juta. Siapa Kiai? Saya bilang, Pak ini yang berhak sudah. Oh udah saat itu udah jatah. Alhamdulillah saya hidupkan malam Idul Fitri dengan takbir. Dihidupkan rezeki saya sama Allah. Masya Allah. Amin. Jadi jangan tidur. Ya malam takbiran orang Betawi bilang Pak Mali tidur, jangan, pakai menghidupkan malam dengan takbir. Di 2 hari raya itu. Iya Idul Adha meskipun tidak harus keliling. Ya di rumah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd, terus hidupkan dengan zikir, tahmid, tasbih semuanya. Itu amalan-amalan. Ada lagi Pak Kiai, bulan Syawal ini kan tadi takbir, ada pernikahan yang perlu kita hidupkan gitu di bulan Syawal ini. Pak Kiai, amalan-amalan apa Pak Kiai? Ya tentunya dalam konteks umum ya ibadah tetap saja di bulan apa saja diisi dengan ibadah, zikir dan sebagainya. Pak Kiai, balik sedikit ke bulan Ramadan Pak Kiai. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di situ kita disunahkan untuk bertadarus Al-Quran gitu Pak Kiai. Nah, kita bagaimana Pak Kiai tausiahnya terhadap Sohib Jakpus, utamanya saudara-saudara kita yang memang mungkin dari kadar tingkat pemahaman atau tingkat baca Al-Qurannya dari yang level bawah, mungkin kalau yang level tinggi mungkin mereka sudah terbiasa. Bagaimana cara membiasakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu terbiasa juga di bulan-bulan selain Ramadan Pak Kiai? Silakan. Subhanallah, Rasulullah, saya lihat hadis Nabi luar biasa. Nabi katakan man qara'a harfan minal Quran, siapa orang baca satu huruf. Jadi kalau satu huruf sudah baca Quran juga. Itu kan ada Quran ayat yang dimulai dengan satu nun, qaf, 2 huruf Yasin, 3 alif lam mim, alif lam mim shad, ada kaf ha ya ain shad. Rasulullah bijaksana karena bisa jadi umatnya tidak bisa baca keseluruhan. Maka kalau sudah baca satu huruf berarti sudah baca Quran. Ya satu hari minimal 1 ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim, nun, sadaqallah, bismillah, yasin, sadaqallah, udah baca 1 ayat tuh. Ya cuma khatamnya nggak tahu kapan tahu itu mah. Ya, tapi sudah baca Quran karena man qara'a harfan minal Quran falahu bihi hasanah. Siapa orang yang baca satu huruf dari Quran maka ia mendapatkan 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan 1 kebajikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harpun, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, bal alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, ya berarti 3 kebajikan kali 10 30. Hitung aja kalau kita baca Yasin sampai innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi, berapa kebaikan tuh, kalikan 10. Yasinnya udah 20 kebaikan. Innama sampai kun fayakun, masya Allah. Maka Nabi bijak, 1 huruf itu sudah baca ayat 1 ayat, karena banyak ayat yang berapa huruf doang, nun, qaf, ada 5 huruf kaf, ha ya ain, udah 50 kebajikan tuh. Tapi kita semuanya kalau sebagai umat muslim ya harus bisa baca Quran. Maka jangan ketinggalan anak-anak kita. Juz amma udah apa? Bapaknya masih Iqra 3 aja tadi, batako sampai bapak mau bikin kontrakan lagi. Nyebut batako. Oh, oke, baik Pak Kiai. Terus Sohib Jakpus jangan berputus asa. Iya, terus belajar. Kita belajar Al-Qur'an, baik mungkin yang masih tingkatannya baru belajar Iqra tadi Pak Kiai sebut. Kita tetap Pak Kiai mendapatkan pahala yang walaupun belum belajar Pak Kiai ya. Baik. Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai atas kedatangannya di studio kami, studio J Podcast di Sudit Kominfotik Pak Kiai. Amin. Berguna sekali pastinya, banyak manfaatnya tausiah-tausiah dari Pak Kiai ini untuk kita semua, untuk Sohib Jakpus khususnya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu untuk sama-sama kita syiar Islam Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan berkah selalu mengiringi langkah-langkah kita. Amin Pak Kiai. Nah, Sohib Jakpus, sampai di sini dulu edisi J Podcast kita kali ini bersama dengan narasumber kita Kiai Haji Sofyan Zomi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Kita bertemu lagi di edisi J Podcast selanjutnya. Dan selalu pantengin akun-akun medsos Jakpus, Sohib Jakpus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.